Ayame Putri dari Langit, autor DJ Ginting, bersama saya, Sophia Lee. Pada musim semi di Jepang, tahun 2002, terjadi sebuah kecelakaan pesawat yang sangat menggemparkan negara itu. Sebuah pesawat jatuh di laut lepas saat dalam perjalanan menuju Los Angeles. Di dalam pesawat itu terdapat beberapa orang penting seperti pejabat yang sedang melakukan perjalanan tugas. Tokushu Kyonantai atau tim penyelamat khusus mengerahkan 200 orang untuk mencari dan menyelamatkan para penumpang dan awak pesawat. Sebuah stasiun televisi swasta menayangkan berita mengenai kecelakaan pesawat tersebut. Isi berita tersebut mengatakan bahwa Tokushu Kyonantai atau tim penyelamat khusus yang telah melakukan pencarian selama beberapa hari menyatakan seluruh penumpang dan awak pesawat meninggal dunia. Seluruh warga Jepang sangat berduka mengetahui berita tersebut. Keesokan harinya, terdapat 2 orang gadis SMA yang sedang makan di salah satu kedai ramen tempat mereka biasa makan siang. Di saat itu, mereka tidak sengaja mendengar berita mengenai kecelakaan pesawat yang tayang di TV kedai tersebut. Dalam berita tersebut menyatakan bahwa Tokushu Kyonantai yang telah melakukan pencarian selama beberapa hari tidak dapat menemukan satupun korban yang selamat. Dalam kata lain, seluruh penumpang dinyatakan tewas, termasuk kru dan pilot pesawat. 特定された被害者の一人は浜田聡という人物です。Salah satu korban yang berhasil diidentifikasi adalah seseorang yang bernama Hamada Satoshi. Pembawa acara berita tersebut memberi informasi salah satu nama korban. Salah satu gadis yang mendengar berita itu seketika terkejut dan menangis. Oto-san, Oto-san, それは Oto-san の名前です。Ayah, ayah, itu nama ayahku. Teriak gadis itu sambil menangis. Semua pengunjung yang ada di kedai itu pun terkejut. Sayaka, wa nase naiteru desu ka? Sayaka, kenapa kamu menangis? Tanya temannya. Yuri. Yuri. Kata gadis yang diketahui bernama Sayaka sambil memeluk temannya. Tangisan Sayaka semakin menjadi-jadi dalam pelukan temannya. Yuri pun sangat bingung melihat Sayaka menangis. Yuri meminta Sayaka untuk menjelaskan apa alasan saya menangis. Namun, Sayaka hanya menunjuk televisi yang berada di kedai tersebut sambil berkata, "Ayahku." Berulang-ulang. Yuri terkejut tak percaya. Dengan perasaan sedih, dia mengajak Sayaka untuk pulang. Sesampainya di rumah Sayaka, meminta Yuri untuk menemaninya semalam. Yuri pun menuruti permintaan Sayaka. Yuri dan Sayaka adalah teman karib sejak duduk di bangku sekolah dasar. Selama semalaman, Sayaka menangis sambil terus mengingat kembali semua kenangan bersama ayahnya. Ayah, kenapa ayah meninggalkanku sendiri? Batin Sayaka dalam hati sambil terus menangis. Sayaka saat ini menjadi yatim piatu setelah kematian ayahnya. Sebelumnya, ibunya telah pergi lebih dulu meninggal dunia akibat kanker otak. Ibunya Sayaka telah berjuang selama 2 tahun menghadapi penyakit tersebut. Sayaka terus menangis di pangkuan Yuri. Yuri terus menenangkan dan menemaninya hingga terlelap. Mengetahui Sayaka sudah terlelap, dengan lembut dan perlahan,
Yuri memindahkan kepala Sayaka ke bantal. Pukul 7.30 pagi, terdengar suara telepon rumah Sayaka berdering. Melihat Sayaka masih tertidur lelap, Yuri pun segera mengangkat telepon itu dengan sopan. Selamat pagi. Kediaman Hamada Satoshi di sini. Sapa Yuri dengan ramah. Ada yang bisa saya bantu? Terdengar suara lelaki dari panggilan tersebut yang berkata bahwa dia seorang pengacara dari keluarga Hamada dan meminta berbicara dengan Sayaka. Namun, Yuri hanya mengatakan bahwa Sayaka masih tidur setelah semalaman menangis. Namun orang tersebut malah ingin datang ke rumah. Yuri bergegas mengajak Sayaka untuk segera bersiap-siap setelah mendengar pengacara Hamada akan datang. Tepat pukul 10.31, terdengar suara bel rumah berbunyi. Saat membuka pintu, ternyata pengacara tersebutlah datang. Yuri mempersilahkan pengacara tersebut untuk masuk. Di ruang tengah, Sayaka hanya terdiam sedih dengan kepergian ayahnya. Nona, saya sangat bersedih atas kepergian Tuan Hamada. Ucap pengacara tersebut untuk memulai pembicaraan. Lalu, Tanya Sayaka lirih. Pengacara tersebut mengatakan ingin menyampaikan wasiat dari Tuan Hamada. Dalam wasiat tersebut menyatakan bahwa Sayaka akan mewarisi semua perusahaan dan harta ayahnya. Namun, untuk mendapatkannya, Sayaka harus sudah berusia 20 tahun. oleh karena itu, Tuan Hamada meminta saya untuk mengurus segala keperluan Anda sampai pada waktunya. Ucap pengacara tersebut yang diketahui bernama Hikari. Berarti Anda akan tinggal bersama saya sampai saya berusia 20 tahun. Tanya Sayaka curiga dengan Hikari. Mana mungkin, Nona. Saya juga harus menjalankan perusahaan sampai Anda berusia 20 tahun. Jawab Hikari. Ia menjelaskan segala kebutuhannya akan disiapkan olehnya. Apapun yang Nona minta akan segera saya kirim. Tambahnya sambil memberikan nomor kantornya. Jika saya ingin tinggal bersama Yuri bagaimana? Tanya Sayaka. Yuri pun sangat terkejut mendengarnya. Itu hak Anda. Saya akan menyiapkan segala kebutuhan yang Anda perlukan. Jawab Hikari. Sayaka menerima semua kejadian ini walaupun enggan. Hikari kemudian menyiapkan berkas-berkas yang harus Sayaka baca dan pelajari. Setelah semua selesai, Sayaka meminta kebutuhannya dalam beberapa hari ini. Setelah upacara pemakaman Hamada selesai, Yuri meminta Sayaka untuk ke rumahnya. Yuri meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk menemani Sayaka dalam beberapa tahun ini. Aku tidak ingin Sayaka menjalani hidupnya seorang diri. Ujar Yuri kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua Yuri menyetujui keputusan anaknya itu. Beberapa bulan berlalu setelah kecelakaan pesawat yang menyebabkan orang tua Sayaka meninggal dunia. Tepatnya tanggal 3 Agustus 2002, Yuri meminta Sayaka untuk menemaninya ke Akibahara. Memangnya di sana ada apa?
Tanya Sayaka bingung. Saya Kang. Hayolah. Temani aku. Kali ini saja. Ada yang ingin aku beli. Ya, Rengek Yuri. Sayaka menuruti permintaan Yuri, mengingat dia selama ini telah banyak membantu. Sesampainya di Akibahara, Yuri dengan semangat berlari ke sebuah toko yang mengakibatkan Sayaka tertinggal. Sayaka berusaha untuk mengejar Yuri, namun teriak Sayaka. Kemudian tubuhnya menghilang di tengah-tengah keramaian Akibahara. Orang-orang yang melihat kejadian itu pun sangat panik. Sebagian di antara mereka ada yang menghubungi polisi. Yuri yang mendengar kegaduhan di luar gedung segera menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada salah satu pengunjung toko yang baru saja masuk. Mengetahui kejadian tersebut, Yuri segera keluar untuk mencari Sayaka. Namun, usahanya tersebut sia-sia karena teman yang dicarinya telah dinyatakan hilang. Menghilangnya Sayaka di pusat Akibahara menjadi sebuah berita yang sangat menggemparkan di Jepang dan di seluruh dunia. Berbagai media di seluruh dunia memberitakan kejadian tersebut. Beberapa orang yang berada di lokasi kejadian menjadi narasumber. Yuri yang merupakan teman dekat Sayaka tak luput dari liputan media dan dijadikan narasumber di tengah kesedihannya atas kehilangan temannya. Sementara itu, di alam berbeda, Sayaka merasakan sakit di tubuhnya setelah mengalami perpindahan ruang dan waktu. aku di mana? Kenapa seluruh tubuhku terasa sakit? Tanya Sayaka dalam hati dengan penuh rasa ketakutan. Aku di mana? Kenapa seluruh tubuhku terasa sakit? Tanya Sayaka dalam hati penuh dengan rasa ketakutan saat mengetahui dirinya berada di dalam lorong yang sangat gelap. Tak beberapa lama terdengar suara yang samar-samar memanggil namanya. Sayaka, aku ingin meminta bantuanmu. Suara itu semakin jelas. Sayaka terkejut sekaligus semakin ketakutan mendengar suara itu yang semakin jelas. Bantuan apa? Lalu siapa Anda? Kenapa saya bisa mendengar suara Anda? Sayaka memberikan beberapa pertanyaan kepada suara itu. Sosok suara itu bertanya, mana dulu pertanyaan yang harus dijawab olehnya. Bantu aku dalam menyelamatkan sebuah dunia yang akan hancur karena kekacauan yang dibuat oleh iblis. Setelah semuanya selesai, aku akan mengembalikanmu ke dunia ini. Sosok suara itu kembali meminta bantuan kepada Sayaka. Tapi belum sempat Sayaka menjelaskan maksudnya, sosok suara itu segera memintanya untuk ikut dengannya dan akan menjelaskan selama dalam perjalanan. Aku tidak bisa bela diri, kata Sayaka melanjutkan perkataan yang terpotong tadi sambil mengikuti sosok suara itu. Panggil aku Raiden. Sayaka, sekarang jiwamu akan kukirim ke sana, kata sosok suara itu yang bernama Raiden. Kemudian mengirim jiwa Sayaka menuju suatu daerah. Sayaka tidak lagi dapat bicara dan seluruh tubuhnya terkujur kaku. Sedangkan jiwanya seakan-akan melayang dalam ruang dan waktu. Aku akan dibawa kemana? Batin Sayaka.
Sementara itu di suatu wilayah, di tengah hutan, terlihat rombongan kerajaan sedang melintas. Di dalam rombongan itu terdapat sebuah kereta kuda kerajaan. Baginda, apa tidak berbahaya membawa putri kita? Tanya seorang wanita yang berada dalam kereta kuda tersebut. Wanita tersebut merupakan seorang ratu yang bernama Luch kedua. Sedangkan pria yang bersama dengannya merupakan seorang raja yang bernama Gregor. Kamu tenang saja. Kamu tenang saja. Bukankah kita telah dikawal oleh kavaleri lengkap? Gregor berusaha menenangkan istrinya. Sebenarnya, kemana tujuan kita, Ayah? Tanya seorang gadis yang berada di dalam kereta. Renew Selur, jawab Gregor. Seketika itu juga sang gadis mempertanyakan maksud dan tujuan dari orang tuanya dengan suara yang keras. Sora, kerajaan kita saat ini sedang berada dalam masa genting karena banyaknya perang akibat serangan dari negara-negara yang bekerja sama dengan siluman. Jadi, Baginda ingin mengadakan aliansi dengan kerajaan Regnum Celorum. Luch kedua mencoba menjelaskan kepada putrinya. Kenapa aku juga harus ikut ke sana? Tanya Sora kepada kedua orang tuanya. Sang ayah menjelaskan bahwa Pangeran Devika ingin berkenalan dengan putrinya. Cih, rupanya ayah ingin menjodohkan aku dengan pria itu. Aku tidak sudi, ayah. Sora menolak dengan tegas maksud dari ayah. Namun ibunya mencoba menjelaskan dengan lembut bahwa Pangeran Devika sudah bertunangan dan hanya mengagumi Kimi. Sora adalah putri mahkota dari sebuah kerajaan yang sangat berbakat di bidang tata negara. Dia juga menguasai seni bela diri yang membuatnya terkenal di beberapa kerajaan sekitarnya. Sehingga banyak pangeran-pangeran dari kerajaan sekitarnya yang sangat kagum dan ingin mempersulit tingginya. Hah, pasti dia ada niat buruk, kata Sora dengan tegas. Sora, kau tidak boleh berpikiran sempit, teriak Gregor dengan keras. Ibu Sora yang mendengar teriakan suaminya segera memperingatkan agar tidak terlalu keras pada putrinya. Dia seorang putri mahkota, permaisuriku. Tidak bisakah kamu lebih halus sedikit, Baginda? Bagaimana jika dia akan mencontoh dirimu sebagai raja nantinya? Kata Ratu Luch kedua, membela putrinya, Sora. Perdebatan mereka terus berlanjut selama beberapa saat, yang membuat Sora semakin bosan dengan perjalanan kali ini. Saat perdebatan raja dan ratu yang tiada hentinya di dalam perjalanan, tiba-tiba kereta berhenti karena terdapat serangan dari musuh yang sangat banyak. Seorang prajurit meminta raja dan ratunya agar pergi menyelamatkan diri. Kita sedang diserang oleh beberapa batalion, teriak seorang prajurit memberitahukan kepada Raja Gregor. Sora segera keluar dari kereta kuda setelah mengetahui terjadinya serangan. Gregor yang melihat putrinya keluar dari kereta kuda berteriak, memperingati agar Sora tidak gegabah. Ayah, biarkan aku membantu. Bagaimanapun juga, kita harus segera sampai ke Regnum Celorum secepat mungkin, kata Sora kepada ayahnya, mengingat perjalanan kali ini adalah misi diplomasi. Mendengar ucapan putrinya, Gregor kemudian ikut berperang menghadapi musuh yang sangat banyak. Begitu juga Ratu Luch kedua ikut membantu dalam menghadapi musuh yang menyerang mereka. Raja dan ratu beserta putrinya merupakan sosok yang disegani di sekitar kerajaan mereka. Namun, ada beberapa kerajaan yang bersekutu dengan siluman dan ingin mengacaukan dunia. Di tengah pertempuran yang sangat sengit,
Terlihat seseorang langsung memberikan serangan yang sangat kuat ke arah raja beserta keluarganya. Ratu Luch kedua yang melihat serangan tersebut segera melindungi suami dan putrinya dengan menggunakan tubuhnya. "Paduka, Sora, awas!" teriak sang ratu sambil menahan serangan yang sangat kuat itu dan meminta mereka untuk menjauh dari dirinya. "Siapapun yang telah mencelakai ibuku akan kubalas berkali-kali lipat," ujar Sora setelah melihat ibunya terluka sangat parah. "Kemarilah, aku yang telah mencelakai ibumu. Dia pantas mendapatkannya," kata seorang pria yang melakukan serangan sebelumnya. "Kau, manusia sampah yang telah bersekutu dengan iblis. Aku pastikan kau akan mendapatkan balasannya," ujar Sora kemudian melakukan serangan dengan sangat cepat ke pria tersebut. Serangan Sora yang sangat cepat membuat pria itu sangat kagum dan ingin mendapatkannya. Pria tersebut terus-menerus dapat menghadapi serangan Sora. "Nona, kau sangat tangguh juga rupanya," goda pria itu. Sora tidak memperdulikan ocehan pria tersebut. Serangan demi serangan terus dilesatkan olehnya. Namun, pria itu dapat menghadang pukulan Sora dan menggenggam tangannya. Wah, tangan mulus seperti ini seharusnya untuk membelai laki-laki sepertiku, bukan untuk memukul, kata pria itu mencoba memprovokasi Sora. "Dasar pria mesum," ujar Sora sambil menarik tangannya kemudian mencoba menendang pria mesum itu. Tendangan demi tendangan yang dilesatkan oleh Sora dapat dihindari. Bahkan pria itu menangkap kaki Sora pada tendangan yang terakhir dan menarik tubuh Sora ke dalam dekapannya. "Kaki dan tubuhmu juga tidak seharusnya untuk berkelahi. Bagaimana jika kau menjadi istriku?" kata pria itu dengan wajah mesumnya. "Cuh, jangan harap. Dasar manusia biadab," ujar Sora. Kemudian ia membenturkan kepalanya dengan kepala pria mesum itu saat berada dalam pelukan pria itu. Sora berpikir untuk segera menyelesaikan pertarungannya dan segera mengeluarkan pedangnya. Pria mesum itu sangat terkejut setelah merasakan pancaran tenaga yang sangat kuat dari gadis yang melawannya. "Tebasan pedang malaikat," Sora mengeluarkan skillnya. "Tuan!" teriak pria mesum itu setelah melihat serangan kuat Sora yang mengarah kepadanya. Saat serangan yang diluncurkan oleh Sora hampir mengenai pria mesum itu, sebuah bola api yang sangat besar dan kuat melesat dengan sangat cepat menggagalkan serangannya. Tidak hanya itu, bola api tersebut juga mengarah ke Sora, sehingga dia tidak dapat mengelak serangan tersebut. Bola api itu juga menyerang seluruh pasukan kerajaan yang mengawal Sora beserta orang tuanya. Sebuah bola api yang sangat besar dan kuat melesat dikeluarkan oleh seseorang dengan cepat, menggagalkan serangan Sora, juga mengenai dirinya beserta seluruh pasukan kerajaan yang berada di dekatnya. Tubuh Sora tergeletak lemah dan penuh luka-luka akibat serangan tersebut. "Ayah, maafkan aku. Aku tidak bisa," kata Sora namun ucapannya terputus. "Wahai para malaikat dan dewa tertinggi, tolong selamatkan ayahku," pinta Sora dalam hati setelah melihat ayah dan ibunya terkena serangan bola api. Di sisi lain, malaikat bernama Raiden akan mengantarkan Sayaka ke dunia yang dituju. Melakukan sebuah kesalahan saat hendak memasuki portal antar dunia tanpa ia sadari. Hal itu terjadi atas permohonan Sora di saat ia sedang kritis. Saat Raiden dan Sayaka baru saja sampai di dunia itu, jiwa Sayaka terseret ke lokasi tubuh Sora berada.
Kenapa jiwa gadis itu pergi ke sana? Tidak seharusnya dia ke sana, kata Raiden pelan sambil terus mengamati kejadian yang sedang berlangsung. Apa ini kehendak dewa tertinggi? Tanya Raiden setelah melihat arah perginya jiwa Sayaka, lalu merencanakan sesuatu. Dalam waktu singkat, Raiden membangkitkan Raja Gregor bersama dengan memasukkan jiwa Sayaka ke dalam tubuh Sora yang sedang kritis. Tak lupa, ia juga menyegel ingatan Sayaka di dunia sebelumnya setelah jiwanya memasuki tubuh Sora. Aku telah membantumu beserta putrimu. Saat kau sadar nanti, berikan nama Ayame pada putrimu, kata Raiden dalam mimpi Raja Gregor. Di saat bersamaan, seluruh pasukan yang menyerang rombongan Raja Gregor terus melakukan aksinya tanpa henti, hingga seluruh pasukan kerajaan tewas. Salah satu pemimpin pasukan tersebut memerintahkan agar membawa tubuh Sora sebagai tawanan, kemudian segera pergi dari tempat tersebut. Saat akan meninggalkan area penyerangan, pasukan kerajaan Renyum Selorum datang, membantu dan berhasil merebut kembali tubuh Sora. Beberapa hari berlalu, Raja Gregor beserta Sora telah berada di dalam istana kerajaan Renyum Selorum. Raja Gregor dan Sora masih saja belum sadarkan diri. Raja Renyum Selorum beserta ratu dan pejabat istana sangat mengkhawatirkan keadaan mereka. Tepat sore hari, seorang pengawal menghadap kepada Raja Renyum Selorum untuk melaporkan bahwa Gregor telah sadarkan diri. Raja Renyum Selorum beserta ratu segera menghampiri Raja Gregor untuk melihat keadaannya. Gregor, maafkan aku karena tidak dapat menyelamatkan istrimu beserta pasukan. Gregor sangat terkejut mendengar istrinya telah meninggal akibat serangan yang terjadi sebelumnya. Ia kemudian menanyakan bagaimana keadaan putrinya kepada Raja Renyum Selorum. Sora masih belum sadarkan diri. Kami menemukannya dengan tubuh yang sangat terluka parah dan hampir saja dibawa oleh pasukan musuh, jawab Raja Renyum Selorum. Gregor meminta agar diantar ke tempat Sora dirawat saat ini. Ia sangat bersedih melihat keadaan anaknya yang masih belum sadarkan diri. Baginda Jonathan, berapa lama lagi anakku akan sadar? Tanya Gregor kepada Raja Renyum Selorum yang diketahui bernama Jonathan. Jonathan menenangkan Gregor dengan mengatakan bahwa ia akan mengerahkan dokter terbaik di dalam kerajaannya untuk merawat Sora. Mendengar pernyataan itu, Gregor sedikit tenang dan kembali ke ruangannya untuk beristirahat. 2 hari kemudian, di saat Jonathan dan Gregor sedang melakukan jamuan makan siang, seorang perawat yang diperintahkan untuk merawat Sora datang menghadap. Perawat tersebut mengatakan bahwa Sora telah sadarkan diri. Dengan sangat senang, Gregor segera meninggalkan makan siangnya yang diikuti juga oleh Jonathan menuju ke tempat Sora dirawat. Tubuh Sora kembali tersadar setelah beberapa hari koma akibat kalah dalam menghadapi serangan musuh saat perjalanan ke Renyum Selorum. Ia merasakan panas di seluruh tubuhnya akibat terkena bola api yang sangat kuat tempo hari. Namun, Sora yang saat ini tidak menyadari kejadian itu karena jiwanya sudah berganti dengan jiwa Sayaka. Koko aduko? Tanya Sayaka dalam hati. Di saat bersamaan, Gregor dan Jonathan beserta istrinya masuk ke ruangan itu. Gregor segera melihat keadaan putrinya dan menanyakan kondisi Sora. Sora, apa kamu sudah pulih sepenuhnya? Tanya Gregor kepada putrinya. Sayaka yang melihat Gregor dan mendengar suaranya membuat sebagian ingatan Sora kembali, yang membuat kepalanya menjadi sangat sakit. Ingatan mengenai Sora, seorang putri mahkota yang sangat dikagumi oleh para pangeran dari kerajaan sekitarnya, serta dicintai seluruh rakyatnya. Ingatan mengenai perjalanan ke Renyum Selorum
yang berujung dengan kejadian tragis. Semua ingatan yang kembali secara bersamaan membuat kepalanya bertambah sakit dan kembali pingsan saat ia memegang kepalanya. Gregor sangat panik melihat anaknya kembali tak sadarkan diri. Jonathan langsung memerintahkan perawat beserta dokter kerajaan untuk segera memeriksa keadaan Sora. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa Sora hanya pingsan karena merasa sakit di kepalanya. Baginda, mohon menunggu beberapa jam. Tuan Putri pasti akan kembali siuman, kata dokter kerajaan. Namun setelah saya memeriksanya, ada kemungkinan jika Tuan Putri akan kehilangan sebagian ingatannya. Sontak Gregor beserta keluarga kerajaan Regnum Selurum sangat terkejut dengan pernyataan dokter itu. Jonathan bahkan menanyakan kembali pernyataan dokter itu dengan suara yang sangat keras. Maafkan hamba yang telah lancang. Itu adalah hasil yang hamba dapatkan, Baginda, kata seorang dokter dengan berlutut. Gregor yang ingin ketenangan agar anaknya segera siuman meminta agar Jonathan tidak memperpanjang masalah ini dengan merendah. Saya harap hal itu tidak akan terjadi. Lebih baik kita tinggalkan ruangan ini agar Sora dapat segera siuman, pinta Gregor. Setelah beberapa jam, Sora kembali sadarkan diri. Seorang perawat yang terus memperhatikan perkembangan Sora segera menyapanya. Namun, Sora tidak mengerti apa yang diucapkan oleh perawat itu. Anata wa dare desu ka? Dewa, watashi wa doko ni iru no deshou ka? Tanya Sora. Perawat yang mendengar perkataan Sora yang asing menurutnya menjadi terkejut dan segera berlari dari ruangan itu untuk melapor. Sementara Sora sangat bingung dengan tingkah orang yang dilihatnya. Karena merasa tubuhnya sangat lelah, Sora kembali merebahkan diri. Gregor dan Jonathan segera menemui Sora setelah mendengar laporan dari perawat yang menurut mereka janggal. "Oto-san!" teriak Sora setelah melihat Gregor memasuki ruangan. Gregor terkejut mendengar kata yang keluar dari putrinya karena merasa asing dengan kalimat itu. "Sora, kamu kenapa?" tanya Gregor panik. Sora hanya diam karena dia juga tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Gregor. Jonathan yang melihat Sora tidak merespon pertanyaan ayahnya, mencoba menyapanya. Namun, hal serupa kembali terjadi. Mereka tidak dapat berkomunikasi karena tidak dapat memahami bahasa yang digunakan. Sora menggunakan bahasa Jepang, sementara Gregor dan Jonathan menggunakan bahasa dunia itu. Mereka semua menjadi bingung dengan situasi saat ini dan mencari cara agar dapat berkomunikasi. Di saat bersamaan, seorang pelayan membawakan makanan untuk Sora. Karena sudah waktunya makan, Sora langsung menyantap makanan itu dengan lahap karena merasa sangat lapar. Sementara itu, malaikat yang bernama Raiden merasa merupakan sesuatu yang sangat penting. Lalu, ia kembali mengelilingi dunia tempat saya saat ini. Setelah Sora selesai menyantap makanannya, ia meminta kepada ayahnya dengan menggunakan bahasa isyarat yang mengatakan ia ingin kembali tidur. Dengan terpaksa, Gregor menurutinya karena ia merasa mungkin Sora masih lupa ingatan. Gregor meminta Jonathan untuk meninggalkan Sora saat ini, agar dapat beristirahat kembali. Sementara Sora kembali beristirahat,
Jonathan mengajak Gregor untuk mendiskusikan rencana mereka dalam menghadapi pasukan siluman yang saat ini pergerakannya sudah sangat meresahkan. Jonathan memberitahukan bahwa mata-mata mendapat informasi jika 3 kerajaan telah bergabung dengan pasukan siluman yang dipimpin oleh Scarlet Falpin. Menurut informasi, Scarlet Falpin merupakan ratu siluman dari belahan utara negeri ini. Tambah Jonathan. Apa dia beraliansi dengan raja siluman yang berada di belahan utara? Tanya Gregor panik. Namun, Jonathan menjelaskan hal itu belum dapat dikonfirmasi karena yang mereka ketahui pergerakan Scarlet Falpin sangat masif dan meresahkan seluruh warga di beberapa kerajaan yang tidak ingin bergabung dengannya. Scarlet Falpin merupakan siluman rubah yang sangat ganas dan berambisi menguasai dunia. Hal ini ia lakukan agar dapat menaklukkan hati seorang raja siluman yang sangat ia kagumi. Sebelumnya, Scarlet merupakan siluman yang baik hati dan sangat menyayangi rasnya sesama siluman rubah. Namun, suatu ketika, sekumpulan siluman jahat menyerang wilayah kediaman siluman rubah. Dalam penyerangan itu, sebagian besar klan siluman rubah musnah, hingga datang sosok siluman harimau yang bernama Ramirez Ravento, yang berusaha menyelamatkan kumpulan siluman rubah yang hampir punah. Di saat itu, Scarlet Falpin yang diselamatkan oleh sosok siluman harimau itu mulai mengaguminya. Saat penyerangan telah berhasil diatasi dan para siluman pergi melarikan diri, Scarlet Falpin menanyakan bagaimana dia dapat membalas pertolongan yang telah diberikan kepadanya. Namun, siluman harimau itu hanya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sejak saat itulah, Scarlet Falpin mengagumi sosok siluman harimau yang telah menyelamatkan dirinya. 10 tahun telah berlalu sejak Scarlet Falpin diselamatkan oleh siluman harimau. Dia selalu mencari keberadaan sosok yang sangat ia kagumi. Pencarian yang dia lakukan selama ini membuahkan hasil dan dapat bertemu dengan sosok yang ia kagumi. Namun siapa sangka, pertemuan itu tidak seindah dulu karena sosok harimau itu kini terlihat bengis dan angkuh. Scarlet Falpin tidak menyerah, walaupun sosok yang dia kagumi telah terlihat berubah terhadap dirinya. Aku sangat ingin menjadi pendampingmu, wahai penolongku, kata Scarlet. Kalau memang itu keinginanmu, maka buktikan. Buktikan kau dapat menguasai bagian wilayah utara ini. Ujar sosok siluman harimau itu dengan kasar, kemudian mengusir Scarlet dari hadapannya. Mulai saat itulah, ia mencoba menaklukkan belahan bumi bagian utara, tempat keberadaan siluman harimau itu. Scarlet Falpin yang dulunya baik hati, berubah menjadi bengis dalam menaklukkan hati seorang siluman harimau. Kembali lagi dengan Jonathan dan Gregor. Mereka masih saja mencari solusi agar dapat menghadapi kumpulan siluman yang dipimpin oleh Scarlet Falpin. Gregor menanyakan apakah para satria dan pahlawan tidak dapat menghadapinya. Saat ini mereka tidak dapat diandalkan karena masifnya pergerakan para siluman yang dibantu oleh beberapa kerajaan monster taklukan Scarlet Falpin, terang Jonathan. Gregor mengusulkan untuk merekrut para petualang dari serikat-serikat petualang yang berada di beberapa kerajaan yang belum beraliansi dengan siluman rubah itu. Ia beranggapan dengan bergabungnya para petualang peringkat emas ke atas dapat mempermudah dalam menghadapi
para siluman yang kini bergerak semakin masif. Aku juga akan membantu. Tiba-tiba, Sora mengajukan diri untuk ikut berperang menghadapi para siluman itu. Aku juga akan membantu untuk menghadapi siluman berdebah itu. Tiba-tiba, Sora mengajukan diri di saat Gregor dan Jonathan sedang berdiskusi cara menghadapi para siluman. Gregor sangat terkejut mengetahui putrinya sudah sadar dan perkataannya sedikit kasar. Aku sudah muak dengan para siluman berdebah itu. Karena dia, ibunda kini telah tiada. Kata Sora sangat marah tanpa ia sadari, ia memancarkan energi yang sangat kuat. Pancaran tenaga yang dikeluarkan Sora dapat dirasakan oleh orang yang berada dalam radius 10 meter. Gregor dan Jonathan sangat terkejut dengan pancaran tenaga yang dikeluarkan oleh Sora. Karena mereka belum pernah merasakan pancaran tenaga yang sekuat itu selama ini. Sora, redam emosimu, pinta Gregor. Bagaimanapun kita pasti akan menghadapi para siluman itu. Sejenak Sora terdiam untuk memikirkan jawaban dari ayahnya, kemudian memberi jawaban bila ia akan menghadapi para siluman itu dengan caranya sendiri. Sontak, Gregor terkejut mendengar jawaban Sora yang begitu spontan tanpa ada pertimbangan. Seingat Gregor, putrinya akan selalu memikirkan cara terbaik dan akan berdiskusi dengannya bila menghadapi pertanyaan seperti ini. Caramu? Coba jelaskan, wahai putriku, pinta Gregor. Akan kujelaskan, tapi bila ayahanda mau kembali ke Badia sekarang juga, pinta Sora. Gregor berdiri dari tempat duduknya, kemudian menjelaskan bahwa kehadiran mereka di tempat ini karena akan menjalin aliansi. Aliansi? Apa hanya kerajaan kita yang ingin beraliansi sehingga mengakibatkan ibunda meninggal? Tanya Sora penuh emosi, yang terus mengingat kejadian tersebut. Air matanya menetes dan pancaran tenaga yang sangat kuat kembali keluar dari tubuh Sora. Jonathan, teriak Sora, kalau ingin beraliansi, datanglah ke kota Badia bersama permaisuri dan putra mahkota. Di sana kau boleh membahas aliansi ini. Jaga ucapanmu, Sora, teriak Gregor. Ia tak habis pikir dengan perubahan putrinya saat ini. Jonathan mencoba menenangkan Gregor karena paham dengan perasaan Sora yang baru saja kehilangan ibunya. Baik. Aku beserta keluarga akan datang ke Badia untuk mendiskusikan aliansi kita, kata Jonathan. Sora, sekarang sebaiknya Anda kembali beristirahat agar pulih sepenuhnya. Sora mulai tenang setelah mendengarkan ucapan Jonathan, lalu menanyakan di mana jasad ibunya saat ini. Jonathan mengatakan jasad Ratu Lutz kedua saat ini disemayamkan di samping istana. Tepatnya di ruang leluhur kerajaan. Tambah Jonathan, kemudian memerintahkan pengawal untuk menemani Sora menuju tempat itu. Setelah Sora pergi, Gregor mengeluhkan perubahan putrinya sejak pertama siuman. Di waktu bersamaan, Davika yang baru kembali dari tugasnya mengawasi pergerakan musuh di sekitar tempat terjadinya penyerangan rombongan Gregor. Saat itu dia melihat pergerakan beberapa mata-mata musuh yang sedang mengintai lokasi tersebut. Ia segera memerintahkan prajuritnya untuk menangkap para pengintai itu. Setelah berhasil menangkap dan menginterogasi para pengintai, ia segera melapor. Dasar siluman, tidak habis-habisnya membuat kekacauan, batin Davika saat berjalan menuju istana. Sora yang baru saja keluar istana dan hendak ke ruang leluhur kerajaan Regnum Selorum untuk melihat jasad ibunya, melihat sosok Pangeran Davika di hadapannya yang berjalan ke arah istana. Sora seketika itu juga mematung melihat Pangeran Davika yang sangat tampan dan memancarkan cahaya di pandangannya. Jantungnya berdegup semakin kencang seiring dengan langkah kaki Davika yang semakin mendekat. Begitu juga nafasnya yang terasa semakin sesak,
seakan dia lupa cara bernafas. Anda tidak apa-apa? Tanya Davika. Davika sedang menjalankan tugas yang diperintahkan oleh ayahnya untuk menyelidiki penyerangan rombongan tamunya di perjalanan. Davika saat menerima perintah itu sangat terkejut mengetahui rombongan Gregor diserang yang mengakibatkan Ratu Luch kedua meninggal dunia. Setelah mendapatkan perintah, ia segera membawa pasukan yang selalu menjadi andalannya untuk menjalankan misi kali ini. Leon, kamu bawa pasukanmu untuk mengintai seluruh hutan ini. Jangan sampai keberadaan kalian diketahui oleh pasukan lain, apalagi pasukan musuh. Ujar Davika kepada bawahannya yang menjadi pemimpin pasukan mata-mata. Reno, suruh semua pasukanmu menyamar sebagai pedagang dan petualang. Suruh mereka menyebar di hutan itu, kata Davika kepada pemimpin prajurit yang selalu menjadi andalannya. Setelah menerima perintah, Leon dan Reno segera pergi bersama pasukan mereka masing-masing. Davika saat ini memegang kendali militer di kerajaan Regnum Selurum. Namun, ia hanya memiliki pasukan yang selalu bersamanya sekitar 200 orang. Sedangkan, pasukan yang lain di bawah jenderal kepercayaannya. Semenjak dipimpin oleh Davika, militer Regnum Selurum semakin kuat sebanding dengan kerajaan yang dipimpin oleh Gregor. Dalam semalam, seorang mata-mata bawahan Leon memberi kabar kalau mereka menemukan beberapa kelompok kecil yang sedang mengintai di beberapa titik. Mereka sepertinya sedang menunggu rombongan Baginda Gregor keluar dari ibu kota, kata pengintai itu. Suruh semua berkumpul, perintah Davika. Pengintai itu segera pergi menjalankan perintah. Sementara, Davika terus saja memikirkan sebenarnya apa yang diincar pasukan siluman itu. Dasar siluman, tak ada habisnya membuat masalah, batin Davika. Semua pasukan yang dipimpin oleh Leon dan Reno telah kembali berkumpul. Davika langsung memerintahkan mereka untuk menyerang sekumpulan siluman yang dikatakan oleh pengintai sebelumnya. Davika membawa 5 orang ksatria untuk melakukan penyerangan di salah satu titik. Di salah satu lokasi, Davika menemukan sekelompok pasukan siluman yang sedang melakukan aktivitas mencurigakan. Ia segera menyerang sekelompok siluman itu bersama ksatria yang menemaninya. Setelah melakukan pertarungan yang cukup singkat, Davika menangkap beberapa siluman untuk diinterogasi. Bawa mereka ke penjara khusus, kata Davika kepada para ksatria. Keesokan harinya, setelah melakukan interogasi kepada seluruh siluman yang ditangkap dari semua pasukan yang dipimpin olehnya, Davika berencana menghadap kepada raja. Di saat hendak memasuki istana, ia melihat seorang gadis yang terus memandanginya dari kejauhan. Namun, ia tidak terlalu menghiraukan gadis itu, karena ia cukup mengenal wataknya yang tidak mudah tergoda. Sora, batinnya. Namun saat ia semakin dekat, ia melihat gadis itu seakan sedang sesak nafas hingga membuatnya khawatir. Anda tidak apa-apa? Tanya Davika kepada gadis itu yang rupanya Sora. Seketika itu juga, Sora salah tingkah dan hanya memandangi wajah Davika sangat dalam. Wah, tampan sekali dia, batin Sora. Davika kembali menanyakan kepada Sora. Sora dengan wajah riang mengatakan, saya... Melihat Sora yang bertingkah aneh, Davika mengajaknya untuk ikut menemui raja. Dengan senang hati, Sora menerima ajakan itu. Dia ini kenapa? Kok tidak seperti yang aku dengar? Batin Davika melihat tingkah Sora. Saat berjalan memasuki istana, Sora terus saja mencuri-curi pandang ke arah Davika. Baginda, kita bahas aliansi di sini saja, kata Sora setelah bertemu dengan ayahnya dan Jonathan. Baginda, kita bahas aliansi di sini saja, kata Sora setelah bertemu dengan ayahnya dan Jonathan. Sontak Gregor dan Jonathan terkejut mendengar ucapan Sora yang berubah dalam waktu yang sangat singkat. Sora terus berdiri di samping Davika sambil terus melirik ke arah wajah pangeran itu. Gregor semakin bingung melihat tingkah anak gadisnya sekaligus putri mahkota kerajaannya yang berubah sangat drastis, di mana
Ia melihat Sora terus saja memperhatikan wajah Pangeran Davika. Apa yang sebenarnya terjadi dengan putriku? Sementara, Jonathan segera meminta laporan dari putranya mengenai hasil penyelidikan yang ia perintahkan. Davika segera melaporkan hasil penyelidikannya dalam beberapa hari ini. Setelah menginterogasi beberapa siluman yang berhasil Hamba tangkap, Hamba mendapatkan informasi bahwa mereka ingin menargetkan Raja Gregor dan kerajaannya. Karena bagi para siluman, itu menjadi ancaman terbesar mereka. Jawab Davika. Sora sangat marah setelah mengetahui kerajaannya menjadi salah satu incaran oleh para siluman, dan meminta agar ayahnya segera melakukan tindakan. Baginda, tolong segera ambil keputusan. Kalau tidak, rakyat kita juga akan sengsara nantinya, kata Sora kepada ayahnya. Gregor mengatakan akan memberikan keputusan setelah berdiskusi dengan Jonathan dan menghasilkan kesepakatan aliansi. Yang mulia Baginda Jonathan, mohon maafkan atas kelancangan saya sebelumnya. Kali ini, saya memohon dengan sangat agar Yang Mulia Baginda menerima ajakan dari ayahanda, kata Sora sambil berlutut di hadapan Jonathan. Dia tidak dapat memikirkan bila rakyat yang dicintai olehnya sengsara dan negerinya terpuruk akibat serangan dari para siluman. Davika yang melihat Sora berlutut demi kedamaian negerinya, ia pun memutuskan untuk berlutut dan meminta ayahnya agar menyetujui aliansi yang mereka rencanakan. Yang mulia ayahanda, bila mana nanti ayahanda tidak menyetujui aliansi ini, dan kemungkinan kerajaan Baginda Gregor hancur. Di kemudian hari, pasti para siluman itu akan mengincar kerajaan kita juga, kata Pangeran Davika kepada ayahnya setelah sebelumnya ayahnya menanyakan mengapa ia berlutut. Jonathan mempertimbangkan ucapan yang dikatakan oleh anaknya dengan sangat dalam. Tak lama, ia pun menyepakati aliansi tersebut, kemudian meminta Sora dan Davika agar segera berdiri. Setelah itu, mereka berempat masuk ke dalam sebuah ruangan dan meminta seorang prajurit untuk mengumpulkan seluruh menteri. Setelah seluruh para menteri hadir, Jonathan memulai rapat untuk menghadapi pasukan siluman yang kian merajalela. Saran dan pendapat disampaikan oleh para menteri yang berkaitan. Di samping itu, mereka juga memperkenalkan Gregor beserta putrinya. Sora kembali ke kediamannya selama berada di kerajaan Ringin Seluruh. Di sana, ia mengingat kembali wajah tampan Davika dan merasa senang saat pangeran itu berlutut di sampingnya untuk meminta raja menyetujui aliansi. Benar-benar pangeran dengan hatiku, batin Sora sambil merebahkan badannya ke tempat tidur. Tak lama, terdengar suara ayahnya memanggil namanya. Sora segera mempersilahkan ayahnya masuk dan menanyakan keperluan ayahnya. Wahai putriku, apakah kau baik-baik saja? Mengapa sepertinya tingkahmu hari ini berubah drastis? Tanya Gregor. Ayah, apa maksud ayah menanyakan seperti itu? Apa ayah meragukan aku sebagai putrimu? Tanya Sora kesal. Gregor hanya diam mendengar pertanyaan balik dari putrinya. Oh iya ayah, aku sangat tertarik sekali dengan Pangeran Davika, kata Sora dengan malu-malu kepada ayahnya. Sora, Pangeran Davika sudah bertunangan. Gregor mencoba menjelaskan kepada putrinya. Bukankah hanya sekedar bertunangan? Belum menikah? Aku yakin pasti ada kesempatan, kata Sora. Pasti, sorewa watashi no ayah subete sore desho. Tambah Sora yang tiba-tiba menggunakan bahasa Jepang. Di bagian utara kerajaan Renyum Selurum, terdapat sebuah kota yang terlihat sangat suram karena telah dikuasai oleh pasukan siluman Scarlet Valpin. Di sana, Scarlet Valpin menjadikan kota tersebut sebagai markasnya. Di kota itu, terdapat juga bandit-bandit dan pejabat-pejabat korup yang bergabung dengan Scarlet Valpin. Scarlet Valpin terus memperluas pengaruhnya dengan sangat masif, tak memberi ampun bagi yang tidak ingin bergabung dengannya. Diana, bagaimana dengan hasil pengintaianmu? Tanya Scarlet Valpin. Kemudian, Diana menjelaskan bahwa Gregor dan putrinya saat ini sedang berada di kerajaan Renyum Seluruh
Kalau begitu, besok malam kita segera bergerak menyerang Renyum Selurum. Kumpulkan semua siluman dan para manusia yang telah bergabung dengan kita, kata Scarlet Falcon. Di Renyum Selurum, Sora dan ayahnya berdebat mengenai Pangeran Davika. Pasti sore wa watashi no ai wa subete tsuru desu yo. Tambah Sora yang tiba-tiba menggunakan bahasa Jepang. Gregor pergi meninggalkan Sora setelah mendengar ucapan Sora yang menggunakan bahasa Jepang. Anak ini kenapa seperti orang gila? Terkadang bahasanya tidak dapat dipahami sama sekali, kata Gregor dalam hati, lalu keluar dari kediaman Sora. Di kamarnya, Gregor terus memikirkan mengenai putrinya yang berubah semenjak siuman sambil merebahkan badannya di atas kasur hingga ia terlelap. Anakmu bukan orang gila. Sifatnya sedikit berubah karena andil dari aku juga. Terdengar suara Raiden bergema. Anakmu seharusnya sudah tewas dalam penyerangan tempo hari. Namun, akulah yang membantu anakmu. Apa kau sudah lupa apa yang kukatakan sebelumnya? Maafkan hamba. Hamba sangat terkejut dengan perubahan sifat anak hamba, sehingga membuat hamba lupa dengan apa yang telah Yang Mulia Malaikat perintahkan, kata Gregor dengan suara yang bergetar. Segera jalankan apa yang aku katakan, atau kau ingin melihat kehancuran negeri ini dan seluruh alam semesta, kata Raiden lalu menghilang. Tak lama, Gregor terbangun, kemudian segera menemui putrinya. Sora di kediamannya masih terlelap. Terlihat senyum indah terpancar dari wajah gadis itu. Seakan ia sedang memimpikan sesuatu yang indah dalam tidurnya. Namun, semua itu tak berjalan terlalu lama, karena ayahnya mengetuk pintu kediamannya dengan sangat keras. Sialan. Siapa yang berani mengetuk pintu kamarku pagi ini? Batin Sora sambil memancarkan tenaga yang sangat kuat. Setelah membuka pintu, ia sangat terkejut melihat ayahnya sedang berdiri di depan pintu. Ada apa ayah mengetuk pintuku pagi ini? Tanya Sora dengan lembut dan menurunkan emosinya setelah mengetahui itu adalah ayahnya. Oh, putriku, kenapa kau mudah sekali emosi? Batin Gregor. Ayah hanya ingin berbincang sebentar denganmu. Masuklah ayah, masuklah. Sora, mulai saat ini, aku akan memberi nama kepadamu, Ayame. Sora Ayame, kata Gregor, yang sebelumnya telah berbincang beberapa saat dengan putrinya. Seketika itu juga, Sora merasakan perasaan yang sangat bahagia dalam hatinya. Seakan nama yang diberikan ayahnya menjadi suatu titik balik dalam hidupnya. Sora segera memeluk ayahnya dengan rasa bahagia. Terima kasih ayah. Terima kasih ayah. Nama yang ayahanda berikan sangat indah bagiku, kata Sora dengan penuh kebahagiaan. Sementara Gregor tidak menyangka bila anaknya akan sebahagia ini setelah diberikan nama tersebut. Mulai sekarang, ayah panggil aku Ayame saja, ya? Pintanya dengan manja kepada ayahnya. Gregor hanya mengangguk tanpa ia sadari air matanya menetes menahan rasa bahagia yang selama ini tidak ia lihat dari putrinya. Scarlet Falcon bersama pasukannya mulai bergerak menuju Renyum Selurum. Langkah-langkah kaki pasukan siluman menggema di sepanjang jalan menciptakan suasana mencekam. Scarlet Falcon yang menunggangi kuda hitamnya memperhatikan sekeliling dengan tatapan tajam. Diana, panggil Scarlet Falcon, suaranya tegas. Hei Yang Mulia, jawab Diana mendekat dengan sigap. Perintahkan para pengintai untuk segera bergerak ke Renyum Selurum. Aku ingin laporan rinci tentang kekuatan mereka sebelum kita tiba.
Jangan biarkan satupun celah terlewat. Segera Yang Mulia, aku akan memastikan mereka bergerak tanpa suara, kata Diana sambil memberi hormat. Scarlet Falpin mengangguk dan menatap ke depan. Kita tidak boleh gagal. Renyum Selurum akan jatuh di bawah kendaliku. Pastikan semua persiapan matang. Dimengerti Yang Mulia. Diana menjawab sambil bergerak cepat untuk menjalankan perintah. Sementara itu, Scarlet Falpin tersenyum licik. Waktu Renyum Selurum untuk hancur semakin dekat. Di Renyum Selurum, Gregor duduk termenung di ruang pertemuan bersama Jonathan dan anak mereka. Di luar, kabar tentang pasukan siluman utara yang semakin meresahkan terus berdatangan. Kita telah mempersiapkan segalanya, tapi sepertinya tidak ada cara untuk menghadapinya, kata Gregor tampak lelah. Jonathan menatapnya dengan serius. Apakah kita benar-benar kehabisan pilihan? Tanya Jonathan. Gregor menggelengkan kepala. Kita harus berpikir lebih cerdas, bukan hanya mengandalkan kekuatan. Siluman ini lebih sekedar musuh fisik. Anak mereka yang diam sejenak tadi akhirnya berbicara. Mungkin ada cara untuk memanfaatkan kelemahan mereka yang kita belum temukan. Kalian semua tolol! Bentak Sora dengan kesal. Wajahnya dipenuhi kemarahan saat melihat para penasehat kerajaan yang terdiam kebingungan. Tak ada jawaban yang memadai. Hanya frustasi yang semakin menambah ketegangan di ruang pertemuan istana. Namun, tiba-tiba sebuah ledakan mengguncang seluruh bangunan, disertai suara gemuruh dari luar istana. Seketika, gemuruh itu berubah menjadi dentuman yang semakin mendekat, seiring pasukan Scarlet Falpin yang menyerbu dengan keganasan. Dinding istana retak, pintu-pintu besar hancur berkeping-keping. Sementara, para prajurit kerajaan berlarian menuju pos pertahanan. Sorakan siluman menggelegar di luar, diiringi oleh api yang mulai menjalar dari berbagai sudut istana. Debu tebal memenuhi udara, membuat pandangan semakin kabur. Suara senjata yang beradu dan teriakan kesakitan memenuhi ruangan, menambah kekacauan yang terjadi begitu cepat. Para prajurit istana yang terkejut mencoba bertahan. Namun, kekuatan musuh jauh lebih kuat dan semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak terhindarkan. Di tengah hiruk-pikuk istana yang mulai runtuh, Jonathan tampak kebingungan. Pandangannya liar, mencari jalan keluar atau sesuatu yang bisa dilakukan untuk mengatasi serangan ini. Tangannya gemetar saat mencoba memahami situasi yang semakin kacau. Jelas, ia tidak siap menghadapi serangan secepat dan sedahsyat ini. Sementara itu, Gregor yang biasanya penuh wibawa berdiri mematung di dekat meja pertemuan. Wajahnya pucat, keringat mengalir di pelipisnya saat pikirannya berpacu mencari strategi. Namun, rasa gentar terlihat jelas dari sorot matanya. Di sisi lain, Davika berdiri kaku di dekat dinding yang mulai retak. Ia mencoba menenangkan nafasnya yang terengah-engah. Tetapi matanya memantau setiap sudut ruangan dengan cemas. Kepanikan merayap ke dalam dirinya, membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya jika pertahanan terus jebol. Namun, di tengah segala kegelisahan itu, Sora tetap berdiri tenang.
Tatapannya tajam, mengamati setiap pergerakan musuh dari jendela istana yang mulai pecah. Tubuhnya tetap kokoh, seolah tak tergoyahkan oleh situasi genting yang melanda. Sora tidak menunjukkan rasa takut atau ragu sedikit pun. Aura ketenangan dan keyakinannya mencolok di tengah-tengah suasana yang dipenuhi keputusasaan. Ketika semua orang di ruangan itu diliputi kepanikan, Sora berdiri dengan tubuh gemetar karena amarah yang tak terkendali. Tanpa sadar, ia memancarkan auranya. Aura yang begitu kuat hingga menciptakan tekanan luar biasa di seluruh ruangan. Udara terasa lebih berat, membuat siapapun yang berada di sana kesulitan bernapas. Para prajurit siluman yang biasanya tak gentar pun merasakan ketakutan yang merayap di tulang mereka. Tubuh mereka gemetar tanpa mampu melawan energi Sora yang mendominasi. Gregor sangat terkejut saat menyadari putrinya memiliki aura yang begitu kuat. Memancarkan energi dahsyat yang bahkan membuatnya ragu. Apakah itu benar-benar berasal dari putrinya itu? Sora bergerak dengan kecepatan luar biasa, hampir seperti bayangan yang sulit ditangkap mata. Setiap langkahnya memancarkan kekuatan besar, menghantam para siluman tanpa ampun. "Kalian semua cari mati!" teriaknya dengan suara lantang, penuh kemarahan. Serangan Sora sangat mematikan. Dengan tangan kosong, ia berhasil menjatuhkan puluhan siluman dalam sekejap. Tinju dan tendangannya melesat seperti badai, menghancurkan barisan pasukan siluman yang mencoba mendekat. Mereka tak mampu menandingi kecepatan dan kekuatan luar biasa yang dimiliki Sora. Meski jumlah mereka mencapai ratusan, satu persatu tubuh mereka terhempas ke tanah dengan keras. Tak ada yang bisa mendekatinya tanpa merasakan serangan yang mematikan. Aura Sora memancar dengan intens, menciptakan tekanan yang membuat lawannya gemetar ketakutan. Di tengah kekacauan, ia terus melangkah maju, menunjukkan kekuatan yang seolah tak terbatas. Di luar istana, Scarlet dan Diana berdiri mematung, merasakan aura kuat yang tiba-tiba menyeruak dari arah dalam. Energi itu terasa berbeda, tidak seperti kekuatan siluman maupun manusia biasa. Scarlet mengerutkan dahi. Tatapannya tajam, menyiratkan kewaspadaan. Energi apa ini? Begitu asing, tapi luar biasa kuat, pikirnya. Diana melirik ratunya dengan gugup. Tubuhnya sedikit gemetar. Apakah ini kekuatan manusia? Tidak mungkin. Batin Diana merasa gelisah. "Yang mulia, apakah Anda merasakan energi yang berbeda?" tanya Diana gelisah, sesekali melirik ke arah istana. Tekanan aura itu begitu nyata hingga membuatnya sesak. Scarlet mengangguk, matanya tetap ke depan. "Kamu level berapa? Kenapa kamu terlihat sangat ketakutan?" tanyanya datar. 80. Jawab Diana gugup, mencoba mengendalikan rasa gentarnya. Energi itu terasa berbeda dari yang pernah ia rasakan. "Pantas," jawab Scarlet singkat. "Kau tunggu di sini." Dia setidaknya sudah level 90. Biar aku yang menghadapinya. Diana ragu, kakinya hampir melangkah. "Ya mulia, apakah Anda yakin? Energi ini sangat menakutkan," bisiknya. Scarlet berhenti, menoleh dengan tatapan tajam. "Aku tidak butuh keraguan darimu.
Fokus pada tugasmu. Aku tidak akan kalah, tegasnya. Diana memberi hormat. Baik, Yang Mulia. Scarlett melangkah mantap. Kalau dia ingin menunjukkan kekuatannya, aku akan tunjukkan milikku, gumamnya. Senyum tipis terlukis. Diana hanya bisa memandang, berharap yang terbaik. Scarlett berjalan memasuki istana dengan langkah tenang, melepaskan skill keduanya. Ilusi. Dalam sekejap, suasana berubah di mata para prajurit kerajaan. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada penyerangan. Malahan, di antara mereka terlihat bercengkrama seolah hari itu adalah hari biasa. Mereka tidak menyadari bahaya yang perlahan mendekat. Di balik ilusi yang ia ciptakan, Scarlett mulai bergerak dengan cepat dan tanpa suara. Ia membantai para prajurit satu persatu. Tak ada perlawanan berarti, karena mereka tidak menyadari apa yang terjadi. Beberapa bahkan tidak sempat bereaksi. Berlalu tenggelam dalam ilusi yang begitu nyata. Scarlett terus melangkah, meninggalkan jejak kehancuran di balik kedamaian semu yang ia ciptakan. Pertempuran melawan Scarlett, bagian 1. Perlahan tapi pasti, Scarlett Falpin melangkah melalui barisan prajurit kerajaan Regnum Selurum yang telah ia tumbangkan dengan kekuatan tak terbantahkan. Ketika ia mendekati ruangan di mana Sora, Gregor, dan Jonathan berkumpul, Scarlett mulai memperkuat dan memperluas kekuatan ilusinya. Efek ilusi itu mulai bekerja. Gregor yang semula tegang dan waspada, perlahan merasakan ketenangan yang aneh menguasainya. Pikirannya dipenuhi gambaran kenangan indah, seolah-olah ancaman yang ada hanyalah mimpi buruk yang akan segera berlalu. Sementara itu, Jonathan merasakan hal yang serupa. Kegelisahan yang mencekam berubah menjadi rasa aman yang menipu. Mereka tak menyadari bahwa perasaan itu adalah jebakan yang dirancang Scarlett untuk melemahkan kewaspadaan mereka. Di tengah kekacauan yang tersembunyi di balik ketenangan palsu itu, Scarlett terus mendekat. Aura kekuasaannya memenuhi ruangan, siap untuk menghabisi siapapun. Di tengah pertempuran sengit melawan pasukan siluman, Sora tiba-tiba merasakan dunianya berputar. Ia terjebak dalam ilusi yang dibuat oleh Scarlett. Dalam sekejap, ia tidak lagi berada di medan perang, melainkan di tengah keramaian Akihabara. Jalanan penuh dengan lampu neon dan suara hiruk-pikuk pengunjung. Di sebelahnya, sahabat karibnya, Yuri, berjalan dengan senyuman ceria, membicarakan hal-hal yang menyenangkan. Sora hampir terbawa suasana hangat itu. Namun, ada sesuatu yang tidak masuk akal. Mengapa aku di sini? Pikirnya. Kebingungan mulai merasuk. Di tengah kebingungan yang membelenggu pikirannya, Sora terjebak dalam ilusi yang membuatnya hampir kehilangan kesadaran akan realitas. Namun, tiba-tiba pedang yang ia genggam memancarkan cahaya yang begitu terang hingga menyilaukan pandangannya. Cahaya itu menusuk ke dalam pikirannya, membangkitkan kesadaran yang hampir tenggelam. Sora terhenti sejenak. Matanya terbuka lebar melihat pancaran suci dari pedang yang ia genggam erat. Terima kasih, pedang malaikat. Ucapnya tanpa sadar. Kata-kata itu muncul begitu saja dari bibirnya.
Ia tertegun, lalu berpikir dalam hati. Kenapa dengan pedang ini? Kehangatan dari cahaya pedang perlahan menghapus sisa ilusi Scarlet, mengembalikannya ke kenyataan. Sejurus kemudian, Sora memperhatikan sekelilingnya dengan waspada. Tak lama, matanya tertuju pada sosok seorang wanita yang berjalan dengan langkah tenang. Sementara 9 sinar ilusi muncul di sekitarnya. Sora sangat terkejut melihat sinar tersebut. Ini sinar ilusi. Biasanya hanya siluman rubah atau siluman ular. Batinnya kebingungan. Apakah pikirannya belum sempat berlarut dalam kebingungannya? Scarlet sudah bergerak dengan cepat, menyerang Sora tanpa memberi kesempatan untuk berpikir lebih jauh. Dengan cepat, Sora menghindar dari serangan itu, bahkan dengan cepat memberikan tamparan manja kepada wanita itu. Ia belum menyadari jika wanita itu adalah Ratu Siluman. Tolol! Kau kira aku mudah kau tipu? Teriak Sora kasar kepada wanita itu, kemudian memberikan tamparan yang sangat keras sekali lagi. Siapa kau? Berani sekali membuat keributan di awal istana. Tanya Sora dengan nada yang penuh kekuatan. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Kemudian menghunuskan pedangnya ke arah langit. Di saat itu juga, sinar yang sangat terang menyelimuti seluruh aula dengan kekuatan yang luar biasa dan menyadarkan semua orang yang terkena ilusi dari Scarlet, termasuk Gregior dan yang lainnya. Jonathan dan Gregior terkejut. Matanya tak percaya melihat ruangan yang sebelumnya penuh dengan siluman, kini dipenuhi dengan tubuh-tubuh yang tumbang tak bergerak. Davika bahkan lebih terkejut setelah melihat sosok wanita yang berdiri dengan percaya diri di hadapan Sora. Scarlet! Teriaknya dengan nada tak percaya. Sora dan yang lainnya hanya bisa menatapnya dengan rasa terkejut. Semua orang yang berada di dalam aula sangat terkejut setelah Davika menyebutkan nama Scarlet. Sedetik kemudian, wajah Sora memerah, penuh amarah saat menyadari bahwa wanita di hadapannya adalah pemimpin siluman yang bertanggung jawab atas kematian ibunya dalam perjalanan menuju Renyum Selurum. Kenangan yang menyakitkan itu kembali menghantam pikirannya, membuat dadanya sesak dipenuhi emosi yang meluap-luap. Tangan Sora mengepal erat, sementara tatapannya semakin tajam, penuh kebencian yang tak terbendung terhadap sosok Scarlet. Sora berjalan mendekati Scarlet sambil mengeluarkan aura yang sangat kuat. Matanya terus menatap sosok yang menyebabkan kematian ibunya. Tangannya menggenggam pedang dengan sangat erat. Aura yang dipancarkan Sora semakin kuat, seolah mengikat setiap gerakan di udara. Scarlet merasakan tekanan yang sangat berat itu pada tubuhnya, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Tubuhnya terasa lemas, hampir tak mampu bertahan. Dan kakinya goyah, membuatnya hampir terjatuh berlutut di hadapan Sora. Kali ini, kau harus mati! Teriak Sora sambil mengayunkan pedangnya. Dengan bersusah payah, Scarlet berusaha terlepas dari tekanan aura Sora dan menghindar dari serangannya. Setelah berhasil menghindar, Scarlet langsung mengeluarkan skill keduanya ke arah Sora. Api menyala dengan panas yang sangat kuat, berputar seperti tornado yang melesat cepat menuju Sora. Panasnya begitu membakar, menciptakan semburan api yang membara di udara. Sora yang terkejut segera melompat mundur, coba menghindari serangan tersebut. Namun, panasnya tetap mengintainya. Untuk menghindari serangan tersebut, ia menggunakan skill perisai malaikat. Namun, entah mengapa malah menggunakan bahasa Jepang saat mengucapkan skill tersebut. Tenshino Tate! Teriak Sora dengan sangat keras. Gregior terkejut mendengarnya.
merasa putrinya sudah kembali kumat. Ia memandang Sora dengan penuh kebingungan. Tidak tahu harus berkata apa. Apa yang dia katakan? Gumamnya. Lebih kepada dirinya sendiri. Jonathan yang berdiri di samping hanya bisa mengangkat alisnya. Apa yang dia teriakkan? Tanyanya, tak kalah bingung. Gregor menatapnya menggelengkan kepala. Entah, aku juga tidak mengerti. Namun mereka langsung terkejut setelah melihat cahaya yang menyilaukan muncul di sekitar tubuh Sora. Secara perlahan, cahaya itu membentuk sebuah perisai yang besar, berkilau seperti kristal dengan lapisan berkilat yang memantulkan cahaya sekitarnya. Perisai itu tampak kokoh, seakan terbuat dari energi murni yang menakjubkan. Saat api Scarlet menyentuhnya, perisai itu menyerap setiap percikan api yang datang, menyusupkan gelombang panas itu dengan mudah. Seluruh api yang sebelumnya berkobar seketika lenyap, seakan ditelan oleh kekuatan yang tak terlihat. Sementara Sora berdiri tegak di belakang perisai. Manusia macam apa dia ini? Api yang kuat saja musnah di hadapannya. Batin Scarlet habis akal. Ia merubah tubuhnya menjadi sosok rubah yang sangat besar. Tubuhnya yang semula ramping dan manusiawi, kini berubah menjadi siluet besar yang mengintimidasi. Kulitnya berubah menjadi bulu-bulu merah keemasan yang berkilau, sementara telinga dan ekor yang panjang tumbuh, bergerak-gerak dengan gerakan lincah. Mata Scarlet bersinar dengan kilatan merah, memancarkan kekuatan dahsyat yang siap menghancurkan. Cakar-cakarnya yang tajam menginjak tanah dengan berat, meninggalkan bekas di dalamnya. Tubuh rubah raksasa itu tampak seperti bayangan mengerikan yang siap menerkam, dan udara di sekitar menjadi mencekam. Akan kuratakan semuanya, ucap Scarlet dalam bentuk rubahnya. Dalam ucapan itu mengandung tekanan yang sangat kuat melebihi aura yang dipancarkan Sora. Begitu kata-kata itu terucap, udara seakan berubah menjadi lebih padat. Seperti ada kekuatan yang menekan setiap inci tubuh mereka. Sora merasakan tekanan itu seakan menghancurkan tubuhnya. Seperti ribuan batu besar menghimpit tubuhnya dari segala arah. Nafasnya terengah-engah dan setiap detak jantungnya terasa begitu berat. Bahkan Gregor yang berdiri di dekatnya ikut merasakan hal yang sama. Tubuhnya hampir terjatuh dan seluruh tubuhnya seperti terhimpit oleh kekuatan yang tak terlihat. Di sekitar mereka, tanah mulai retak seakan turut merasakan tekanan yang ada. Jonathan dan Davika yang ada di sisi lainnya juga terhuyung-huyung, merasakan betapa kuatnya tekanan itu hingga mereka hampir tak bisa bernafas. Semua yang ada di aula seakan ditelan oleh kekuatan luar biasa Scarlet. Tubuh mereka terasa sangat lemah, seakan tak bisa bergerak atau bertahan lebih lama lagi. Den, shi, no, tate, ucap Sora terbata-bata untuk mengeluarkan skillnya. Setelah berhasil dan sedikit merasa ringan, ia mencengkram pedangnya dengan erat sebelum melemparkannya ke arah Scarlet. Dalam sekejap, pedang itu mulai memancarkan cahaya terang. Dengan gerakan tegas, Sora merilis skill kedua, sayap malaikat, serunya. Namun lagi-lagi yang terucap adalah bahasa Jepang. Tenshi no Tsubasa! Cahaya yang memancar dari pedang itu mulai bertransformasi, mengubah bentuk bilah tajamnya menjadi sepasang sayap yang terbuat dari energi cahaya. Sayap itu memancarkan aura suci yang seolah menyapu kegelapan di ruangan tersebut. Setiap helai sayap tampak berkilau seperti berlian yang memantulkan sinar matahari. Sayap bercahaya itu kemudian melesat dengan kecepatan yang luar biasa, menerobos tekanan yang dipancarkan Scarlet. Ketika mendekati sosok rubah raksasa tersebut, ujung sayap memancarkan percikan energi, seakan membelah udara dengan kekuatan luar biasa. Cahaya itu menghantam kaki depan Scarlet dengan tepat, memancarkan gelombang energi yang menghentakkan tubuhnya.
Scarlett meringis, mengeluarkan auman keras saat tubuhnya sedikit bergeser, meninggalkan bekas hangus pada bulu tebalnya. Semua yang menyaksikan adegan itu terpana oleh kekuatan luar biasa yang baru saja dilepaskan Sora. Kesal karena semua serangannya terus digagalkan, Scarlett mengumpulkan energi di sekitar ekornya. Aura gelap bercampur panas membakar mulai memancar dari tubuhnya. Perlahan ekor rubahnya yang semula hanya satu mulai terbelah dan bertambah menjadi 8. Masing-masing ekor tampak berpendar merah menyala, memancarkan api dengan intensitas yang menggetarkan. Udara di sekitar Scarlett terasa semakin berat dan panas, seperti tengah berada di tengah lautan lava. 8 api neraka! Serunya lantang, mengguncang ruangan dengan suaranya. Seketika 8 bola api berukuran sebesar manusia melesat dari ujung setiap ekornya. Api tersebut tidak hanya berwarna merah biasa, melainkan bercampur dengan warna hitam dan biru. Bola-bola api itu meluncur dengan kecepatan luar biasa, menciptakan jejak panas yang membakar lantai, meninggalkan kerusakan di setiap lintasannya. Sora segera bergerak, mengarahkan semua kekuatan untuk menghindar. Ia melompat ke samping, melintasi retakan tanah yang sudah hampir runtuh akibat tekanan sebelumnya. Keringat membasahi wajahnya, tapi matanya tetap fokus menatap bola-bola api itu. Namun, salah satu bola api yang semula mengejarnya tiba-tiba berubah arah, melesat lurus ke arah Jonathan yang berdiri beberapa meter di belakang. Jonathan yang tidak menduga serangan itu hanya bisa membeku sesaat, tubuhnya tertahan oleh rasa terkejut. Tepat sebelum bola api menghantam, Davika melompat dengan sigap. Tubuhnya membentuk perisai pelindung dan memancarkan cahaya hijau. Energi dari bola api itu meledak hebat saat bertabrakan dengan perisai Davika, menciptakan gelombang kejut yang sangat kuat membuat mereka semua terdorong ke belakang. Gregor berteriak memanggil nama putrinya. Sora menoleh ke arah ayahnya, tetapi pandangannya langsung tertuju pada Davika yang tergeletak lemas di tanah. Detik itu juga jantungnya serasa berhenti berdetak. Wajahnya memucat, tubuhnya bergetar dan matanya membulat penuh keterkejutan. Tanpa sadar, air mata mulai membasahi pipinya. Perlahan, tetapi terus mengalir seiring langkahnya yang gemetar mendekati Davika. Setiap langkah terasa seperti menembus duri. Perasaan pilu menggenggam erat hatinya. Belum sempat aku mengatakan isi hatiku, pikirnya, merasakan sesak yang begitu dalam. Tubuhnya seakan kehilangan daya, namun ia terus melangkah dengan lutut yang nyaris tak mampu menopang tubuhnya. Air matanya jatuh ke tanah, membentuk jejak yang menggambarkan betapa dalam kesedihannya. Saat Sora berlutut di samping tubuh Davika, tangannya yang gemetar menyentuh bahu pria itu dengan hati-hati. Perasaan kehilangan mengalir deras dalam dirinya, membuat isaknya semakin dalam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar jatuh cinta. Tetapi cinta itu kini diwarnai oleh rasa takut kehilangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tangis Sora semakin menjadi. Tubuhnya berguncang hebat. Gregor dengan cemas mencoba mendekatinya, menepuk pundak putrinya untuk menenangkannya. Namun, sentuhan itu tak memberi dampak. Justru memicu luapan emosi yang lebih besar. Tangis Sora berubah menjadi amarah. Matanya yang basah kini memancarkan kilatan kebencian. Di saat bersamaan, ingatan Sora kembali bangkit. Ingatan mengenai kerajaannya yang selalu berperang melawan siluman jahat. Ingatan mengenai ibunya dan gurunya yang tewas oleh siluman bawahan Scarlett. Semua itu membuat kepala Sora menjadi sakit dan emosinya tidak stabil. Auranya meluap-luap dengan sangat kuat. Sora, kata Gregor. Panggil aku Ayame. Teriak Sora, suara penuh amarah dan kebencian yang menggelegar. Tanpa memberi kesempatan kepada ayah
untuk berbicara lebih lanjut. Sora meluncurkan serangan dahsyat ke arah Scarlet. Ketika pedangnya melesat, energinya bergetar begitu kuat, seakan mengguncang udara di sekitarnya. Scarlet yang berubah menjadi sosok rubah besar tidak tinggal diam. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia melompat dan menghindar. Sementara ekornya yang panjang berapi-api melibas segala hal yang dilaluinya. Serangan mereka saling bertukar, menebarkan percikan energi yang memekakkan telinga, mengoyak udara dengan penuh gemuruh pertempuran yang mematikan. Setiap serangan terasa seperti ledakan menghancurkan tanah di bawah kaki mereka. Di sekelilingnya, udara terasa berat dan percikan api serta cahaya hampir menyelimuti medan pertempuran. Di luar arena pertarungan, Gregor dan Jonathan cepat bertindak. Evakuasi Davika segera. Tidak lama setelah itu, mereka bergegas menjauh. Sedangkan Sora dan Scarlet terus bertarung tanpa henti. Para prajurit yang tersisa dan siluman lainnya mundur, menjauh dengan perintah untuk menghindari bentrokan yang lebih besar. Namun, tekanan yang dihasilkan dari pertarungan ini terus mengguncang wilayah sekitarnya. Akibat kekuatan luar biasa yang dipertontonkan, tanah mulai bergetar, bangunan di sekitarnya terancam runtuh. Sora yang kini tak mengenal ampun, hanya fokus pada satu hal. Menghancurkan Scarlet dan segala sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu yang menyakitkan. Scarlet yang merasa terdesak segera keluar dari aula agar dapat bergerak dengan bebas. Mengira musuhnya akan kabur, Sora menggenggam pedangnya, kemudian kedua jari tangan kirinya membuat pola garis pada badan pedang sambil mengucapkan Tensi Surugiba untuk merilis skillnya, kemudian diarahkan kepada Scarlet. Pedang itu mengeluarkan ribuan bilah cahaya yang menyilaukan mata, bersinar terang dengan kilauan yang tajam seperti bintang-bintang jatuh. Setiap cahaya tersebut meluncur dengan kecepatan luar biasa, melesat melalui udara seperti proyektil mematikan. Scarlet yang tengah berusaha melarikan diri hanya bisa berbalik dan menyadari bahwa serangan itu tak terhindarkan. Ia mencoba mengangkat tangan untuk melindungi dirinya. Namun, cahaya tersebut menembus pertahanannya, melukainya dengan seketika. Tubuhnya berhenti sejenak, lalu jatuh ke tanah dengan sangat keras. Dalam sekejap, tubuh rubah besar yang kuat itu berubah kembali menjadi sosok manusia. Scarlet terkapar, tubuhnya lemas tak berdaya. Dan matanya yang penuh amarah kini tampak kosong, terperangkap dalam sisa-sisa energi yang tersisa dari serangan Sora. Dengan napas tersengal dan tubuh yang mulai melemah, Scarlet mengumpulkan sisa kekuatannya untuk melepaskan skill pamungkasnya. Ribuan ilusi. Cahaya redup muncul di sekitar tubuhnya, menyebar menjadi kabut yang membungkus Sora. Melihat gadis itu terjebak dalam kebingungan, Scarlet segera memanfaatkan kesempatan. Dengan cepat, ia memberi isyarat kepada pasukannya yang tersisa untuk mundur. Langkah Scarlet terasa berat, namun tatapan matanya masih tajam. Di dalam hati, ia menyimpan rasa kagum bercampur kewaspadaan terhadap Sora. Scarlet tahu ia membutuhkan strategi baru jika ingin menang di lain waktu. Diana sangat terkejut melihat Scarlet sedang dipapah. Beberapa langkahnya terhenti sejenak. Tak percaya melihat sang ratu yang biasanya gagah kini terlihat lemah
dengan luka-luka yang jelas di tubuhnya. Ia segera menghampiri ratunya. Wajahnya penuh kekhawatiran dan bertanya tentang hasil serangan mereka terhadap Renyum Selurum. "Jangan banyak tanya. Sekarang kita harus pergi dari sini," perintah Scarlet dengan ketus. Suaranya penuh tekanan, meski tubuhnya tampak kelelahan. "Atau kalian mau mati di sini?" tambahnya tajam. Diana menunduk dan langsung mematuhi. Bersama prajurit lainnya, ia segera membantu mempersiapkan pelarian. Scarlet terus dipapah menjauh. Sementara kelompok itu bergerak cepat meninggalkan lokasi, di depan aula istana, Gregor dan Jonathan keluar dengan langkah berat setelah pertempuran berakhir. Pemandangan di depan mereka begitu memilukan. Tanah retak, puing-puing berserakan, dan aroma mematikan yang menyengat memenuhi udara. Gregor terus menyapu pandangannya ke segala arah. Hatinya penuh kecemasan. Hanya satu yang ada di pikirannya, Sora. Setelah beberapa saat, ia akhirnya melihat putrinya tergeletak di tengah kekacauan. Wajahnya pucat, tubuhnya tidak bergerak. Gregor segera bergegas mendekat. Lututnya hampir goyah saat ia memapah tubuh Sora yang lemas. Dengan hati-hati, ia membawanya menuju ruang perawatan dan berdoa agar ia segera pulih. "Bagaimana kondisi putri saya?" tanya Gregor dengan nada khawatir. Matanya tak lepas dari tubuh Sora yang terbaring di ranjang perawatan. Kondisi beliau sangat baik. Beliau pingsan karena kehabisan MP. Jelas tabib kerajaan dengan tenang berusaha memberikan penjelasan yang meyakinkan. Meski begitu, Gregor tetap tampak gelisah. Tabib itu melanjutkan sambil memeriksa Sora dengan teliti, memastikan kondisinya. "Luka-luka di putri Anda semua sudah sembuh dengan sempurna," tambahnya dengan nada sedikit ragu, seolah tak percaya pada apa yang baru saja ia saksikan. Raut wajahnya yang terkejut menarik perhatian Gregor dan Jonathan. Mereka saling bertukar pandang. Perasaan lega bercampur dengan rasa bingung yang mendalam. Bagaimana mungkin? Pikir mereka bersamaan. Gregor mendekat, menggenggam tangan putrinya dengan lembut. "Istirahatlah, nak," ucapnya pelan. Setelah beberapa hari, Sora siuman dan langsung menghadiri pemakaman Davika yang tidak selamat karena menyelamatkan ayahnya, Jonathan. Pemakaman itu dilaksanakan secara militer dengan penuh penghormatan. Suara genderang dan tiupan trompet yang syahdu menyelimuti suasana duka. Gregor berdiri di samping Jonathan. Matanya sembab menahan air mata. Jonathan, meski mencoba tegar, tak mampu menyembunyikan getar suaranya ketika mengucapkan doa terakhir untuk Davika. Prajurit bawahannya yang berdiri dengan barisan rapi, wajah-wajah mereka dipenuhi kesedihan mendalam. Beberapa di antaranya terlihat menundukkan kepala, menyeka air mata yang tak terbendung. Di antara kerumunan,
Rakyat yang mengenal Davika sebagai sosok hangat dan peduli hadir dengan bunga-bunga sederhana di tangan mereka. Para menteri pun yang biasanya tampak tegas menunjukkan wajah muram mereka saat penghormatan terakhir dilakukan dengan dentuman senjata di udara. Isak tangis terdengar di seluruh penjuru upacara, melukiskan betapa besarnya kehilangan atas sosok Davika. Setelah usai upacara pemakaman, satu persatu orang yang hadir meninggalkan area itu dengan langkah berat. Namun, Sora tetap berdiri di samping makam Davika, seolah tak ingin beranjak. Matanya yang sembab dengan tangis menatap nisan itu dengan penuh duka. Heningnya suasana semakin menekan hatinya, membuat udara terasa begitu berat. Dengan gerakan perlahan, Sora mendekati makam tersebut. Ia bersimpuh di atas tanah yang masih lembab. Jubahnya sedikit basah, tetapi ia tak peduli. Tangannya menyentuh batu nisan itu dengan lembut, seolah ingin merasakan kehadiran Davika untuk terakhir kali. Aku akan selalu mengenang dan mencintaimu. Ucapnya pelan, suaranya bergetar oleh emosi yang tak mampu ia bendung. Ia mengeluarkan setangkai mawar ungu yang ia simpan sebelumnya. Dengan hati-hati, ia menyelipkan bunga itu di sela-sela rambutnya. Sebuah simbol cinta abadi yang ia bawa. Air mata terjatuh perlahan, menyatu dengan tanah yang memeluk Davika. Wah, benar-benar menegangkan ya, pertarungan antara Sora dan Scarlet. Sampai jumpa di sini dulu, Ayame, Putri dari Langit. Saga Renyum Seluruh. Nantikan kelanjutannya di saga berikutnya, mulai tanggal 12 Agustus. Kalau cerita ini menarik, jangan lupa share ke teman-temanmu ya. Kalau cerita ini menarik, silahkan share ke teman-temanmu ya. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.